Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik semuanya. Halo adik-adik, pagi. Kita udah mau mulai ya ibadahnya. Ya. Pagi Kak Elis. Iya pagi cuma. Pagi juga Ben. Dan selamat pagi semuanya. Kita hari ini merayakan hari apa ya Kak? Jumat Agung ya Kak ya. Jumat Agung. Itu rangkaian dari peringatan apa ya Kak? Apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada? Rangkaian peringatan apa kita hari ini? Ya. Apa Kak? Tadi ada yang jawab. Paskah. Paskah. Iya, benar sekali. Kita merayakan Paskah. Dan kita mulai dari kematian Tuhan Yesus di kayu Salib. Ya. Salib. Puji Tuhan ya Kak ya. Karena kita udah istilahnya bisa tatap muka ya. Jadi kita lebih nyanyinya juga lebih harusnya lebih giat lagi, harus lebih ceria lagi ya. Ya, merayakan hari besar kita dengan tatap muka pasti beda dari tahun lalu Kak. Betul. Semangatnya dan sukacitanya dapat kita rasakan bersama-sama. Ya. Yuk kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian Seputih bulu domba. Bulu Domba. Dari kitab kehidupanmu, kau kan mau mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumbat, Engkau menjadikan Seputih bulu domba. seputih bulu domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau mengakuinya di hadapan malaikatmu. Tak hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau kan mau mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat
kita tutup mata semuanya, tangannya kita lipat. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bertemu dengan kakak-kakak kami. Kami boleh beribadah, saling tatap muka Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mau beribadah. Saat ini kami boleh menikmati bagaimana kasih Tuhan melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak diselamatkan. Tapi saat ini Tuhan kami percaya, adik-adik di tempat ini semua percaya bahwa Yesus adalah juru selamat pribadi yang hidup dalam hidup kami semua masing-masing. Berkati Tuhan ibadah pagi hari ini sampai selesai dengan baik. Tuhan berkati kakak-kakak kami yang akan melayani Tuhan dan berkati kami semua Tuhan. Kami percaya sukacita ada dalam hati kami sehingga kami pulang nanti membawa firman-Mu sehingga iman kami tumbuh senantiasa berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, berkati juga yang akan menyampaikan firman kakak kami Tuhan, berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dan kami boleh bersukacita melalui pujian kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk adik-adik. Amin, silakan duduk adik-adik. Ya. Yuk kita akan sambung lagu apa Kak? He is so good to you and me. Yeah. Tuhan Yesus baik buat kita ya Kak ya. Buat kita baik, buat kamu, buat aku, buat kita semua Kak. Amin ya. Yuk teman adik-adik semua tepuk tangan. Bisa bersuka cita hari ini melalui pujian ini. Baik buat Kak Ricci, buat Kak Elis, buat adik-adik semuanya ya. Buat kakak-kakak juga semua yang ada di sini. Iya betul Kak. Mari kita akan sambung lagi dengan pujian yang lebih sukacita lagi ya. Ya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Adik-adik boleh ikut nyanyi juga. Kemurahan-Mu Lebih dari hidup, lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. musik memuji Tuhan. Kemurahan-Mu, Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari Kak Riji mau tanya nih, kalau Tuhan Yesus nggak disalib terus kita gimana ya Kak ya? Kita nggak bisa duduk di sini, Kak. Iya betul, tempat kita di mana? Di neraka. Tapi kalau kita Tuhan Yesus disalib, menebus dosa kita tempatnya di mana? Di surga dong, Kak. Iya, adik-adik percaya itu? Amin. Ada Amin. yang begini, ada yang masih ngantuk ya Kak ya. Yuk, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan Menerima firman Tuhan. Firman Tuhan ya. Kita akan pujikan satu pujian seperti yang kau ingini. Kita siapkan hati kita ya adik-adik ya. Ya, supaya kita bisa semakin dibentuk Ya. sama seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku Oleh segenap kasih. oleh segenap kasih Dan pengorbananmu. dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana.
dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kau telah mati. Mari kita bangkit berdiri semuanya, adik-adik. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa di surga, inilah puji-pujian kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Kami yakin dan percaya Engkau sendiri telah hadir tengah-tengah kami saat ini. Dan saatnya Engkau akan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu Kak Yusuf yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Kau urapi Kak Yusuf sehingga mampu menjabarkan, menjelaskan isi kehendak-Mu dan isi hati-Mu kepada kami semua. Sehingga kami boleh tambah hari, tambah belajar, tambah mengerti firman-Mu, sehingga kami tambah memahami apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Kami boleh semakin menjadi pribadi yang seperti Engkau ingini ya Tuhan. Dan Bapa di surga, kami mau buka hati pikiran kami saat ini. Kau juga berkati Ruth yang akan membacakan firman-Mu. Kami siap menyambut firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Halo, ada orang gak sih? Iya, boleh kok selamat pagi bersuara. Ya tadi nyanyi kan bersuara juga. Ya, bersyukur kepada Tuhan karena kalau buat kakak ini luar biasa. Karena kita sudah hampir 2 tahun kurang lebih melalui masa-masa pandemi yang cukup tidak menyenangkan ya. Di rumah gak bisa ibadah, kita ibadah sekolah minggu juga setiap minggu hanya bisa melalui online. Bersyukur juga semuanya masih bisa kita lalui sehingga hari ini sesuatu yang besar Tuhan kerjakan sehingga kita boleh berkumpul memperingati Paskah secara offline di tempat ini. Memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-17. Satu Korintus 1 ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ya, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Nah, pagi hari ini kakak ingin berbicara tentang makna salib di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan.
Karena seringkali kita itu hanya memperingati, oh hari ini kita memperingati apa? Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Jumat Agung itu apa sih? Memperingati kematian Tuhan. Terus kita ditanya, kematian Tuhan itu apa sih? Nggak tahu juga sih Kak saya. Yang penting pokoknya kalau hari Jumat Agung itu katanya ke gereja, ya udah saya datang ke gereja. Sama papi mami suruh datang ke gereja. Tapi kita tanpa pernah tahu bahwa di dalam kematian Kristus itu ada satu makna yang besar. Karena ketika kita tidak menyadari dan kita tidak mempelajari dan kita tidak mengerti makna kematian Kristus itu, maka seperti bagian akhir daripada ayat ini, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Artinya pengorbanan Kristus di atas kayu salib akan menjadi sesuatu yang sia-sia kalau kita sebagai anak-anak Tuhan itu gak pernah tahu sebetulnya kenapa Yesus mati di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib bukan karena kesalahannya, tapi karena kita semua, karena manusia pada awalnya Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, terus kemudian jatuhnya Adam dan Hawa di dalam dosa ini membawa semua keturunannya sampai dengan hari ini menjadi orang-orang yang berdosa. Dan dosa ini tidak bisa hilang dengan kekuatan kita. Dosa ini tidak bisa ditebus dengan kekuatan manusia. Dan dosa itu hanya bisa diselesaikan oleh Yesus Kristus, yaitu anak Allah yang hidup untuk menebus kita semua dengan cara mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya untuk kita semua yang kita peringati hari ini. Nah, ketika kalian tahu bahwa ternyata hidup kita itu sebetulnya adalah seperti tadi Kak Ricci dan Kak Elis juga menyatakan, kita nggak layak. Seharusnya tempat kita bukan di sini mungkin. Tempat kita kalau saat ini kita nggak percaya Tuhan, kita nggak seperti ada kita sampai hari ini. Mungkin kita ada di satu tempat yang kita nggak tahu. Kalau istilahnya apa, di negeri antah berantah. Yang mungkin di situ isinya cuma sesuatu yang banyak hal yang tidak mengenakan. Berantem terus lah, terus kemudian ada banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kita bersyukur karena ketika kita percaya kepada Kristus, maka Tuhan menjanjikan bahwa ketika kita setia di dalam pengiringan kita kepada Kristus, kita setia ikut Tuhan, maka kita akan nantinya menikmati sorga yang mulia. Nah, makna pertama yang kita pelajari agar kematian Kristus di atas kayu salib tidak menjadi sia-sia, kita buka Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 37, agak panjang. Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 37. Semua? Lukas 23 ayat 33 sampai 37. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ya, nah tadi bagian di atas, bagian ayat-ayat yang kita baca adalah merupakan sebuah dialog kecil yang terjadi ketika Tuhan Yesus disalib. Jadi kalian sudah tahu ya cerita ini, apalagi kalian yang sudah sekolah minggu dari usia 0 di tempat ini. Cerita tentang Tuhan Yesus disalib. Ketika Tuhan Yesus disalib bersama dengan dua orang penjahat yang lainnya. Ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Satu saat salah satu mengolok-olok. Yang satu memberikan pembelaan kepada Tuhan. Makna yang pertama kita pelajari adalah kita akan berbicara tentang pengampunan. Nah, tadi dikatakan ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga dua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Nah, ayat 34 Yesus mengatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, jadi sepanjang malam, kalau kalian pelajari sebelum Jumat Agung, jadi ceritanya Tuhan Yesus itu ditangkap kurang lebih hari Jumat subuh mungkin, atau Kamis tengah malam.
Ya, setelah berdoa di Taman Getsemani, malamnya Tuhan Yesus ditangkap, terus kemudian mulailah bukan hanya sekedar ditangkap, tapi Tuhan Yesus itu disiksa, ditendang, dipukul, ditonjok, bahkan nanti kalau sebelumnya juga ada penderitaan sebelum disalib, dicambuk, dan cambuknya itu bukan hanya sekedar cambuk yang terbuat dari tali-tali begitu, tetapi di situnya ada ujung-ujung yang runcing. Jadi setiap kali cambukan itu pasti akan ada bagian tubuh Tuhan Yesus yang tercabik, yang luka. Dan itu sangat-sangat luar biasa sebetulnya kalau kita pelajari penderitaan Tuhan Yesus itu sungguh mengerikan. Semua bukan karena kesalahan Tuhan Yesus, tapi semua karena untuk menanggung dosa kita semua. Nah, tetapi di dalam kesulitan yang Tuhan Yesus hadapi, Tuhan Yesus masih bisa loh mengatakan ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Nah, kita ini paling sulit mengampuni. Atau buat kalian bahasa mengampuni itu susah, jangan sampai mengampuni, memaafkan. Ya kan? Kalian tentu punya saudara, punya adik kakak, teman di rumah juga, teman di sekolah juga banyak, teman les, teman gereja dan lain sebagainya. Pasti ada yang namanya berantem. Ya kan? Bahkan mungkin ada juga yang berantem sama orang tuanya. Nah, nakal tuh. Masa anak kecil ngajakin berantem orang tua? Gak boleh ya. Jangan jadi anak-anak yang suka ngeyel sama orang tuanya. Dia ngeyel. Terus kalau ngomong, kalau bahasanya anak ngegas. Oh, udah dong jangan ngegas. Nah, itu gak boleh ya. Gak boleh, jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau ada teman kita yang gak melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita pasti protes, dan bukan hanya protes. Kadang-kadang kita simpen, bahkan kita, lihat lu, satu kali gue balas lu. Pokoknya harus dibalas ini. Nah, jadi kalau kalian sering nonton film-film kungfu gak sih? Atau film-film legend, nah itu kan banyak sekali ya, di situ ada kata-kata darah harus dibalas dengan darah, ditonjok harus dibalas dengan ditonjok, diinjek harus dibalas diinjek, kalau bisa 7 kali dia nginjek kita sekali, kita injek dia 100 kali. Sampai diampun-ampun, nangis-nangis, baru kita, nah itu pengajaran sebetulnya itu sesuatu konsumsi yang salah. Karena itu tidak sesuai firman Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang ampunilah, bahkan ketika orang itu ada bagian firman Tuhan juga mengatakan kalau ditampar pipi kananmu kasih pipi yang kiri. Bukan berarti terus kemudian ya udah deh gebukin gua, bukan. Tapi artinya kita jadi orang itu, jadi anak Tuhan tuh jangan gampang menjadi orang yang sakit hati. Ada banyak yang tidak menyenangkan, mungkin orang tua kalian kadang-kadang karena capek, ya kerja capek seharian pulang ke rumah, terus kalian tiba-tiba gelendot, minta dibeliin mainan lah, minta keluar diajak makan lah dan lain sebagainya. Sedangkan situasi masih pandemi, mungkin orang tuanya masih khawatir. Kalau nggak dikasih kalian ngambek, buang muka, diajak ngomong nggak mau nyaut, diem aja. Kalau ditanyain, nah, mau makan nggak? Ya, jangan. Kita harus belajar untuk nggak sakit hati. Kita harus belajar, kita harus nauin. Oh, orang tuanya lagi capek. Begitu juga dengan adik kakak dan juga teman-teman kalian yang ada di sekolah, yang ada di ruangan ini, mungkin teman les, mungkin teman-teman yang lain yang seringkali melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jangan disimpan kesalahannya itu, tapi maafkan, ampuni. Gak perlu juga diingat-ingat. Ya, jangan diingat-ingat. Oh, kemarin tuh pas aku jalan ya ke depan, Kenu tuh nyandung kakiku tuh, lihat tuh. Tak tunggu tuh Kenu jalan ke belakang, tak sandung biar jatuh, gubrak. Wah, kalau udah jatuh syukurin. Nah, ya jangan. Itu sesuatu yang tidak baik, itu sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, ini adalah bagian dari doa Bapa kami, Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami, ya. Bahkan itu pengampunan itu kalau kita lihat tadi yang diminta itu seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya kita itu harus selalu memberikan pengampunan senantiasa. Bahkan di dalam ketika kita berdoa, kita harus memastikan sebelum kita minta pengampunan kepada Tuhan, kita harus punya hati yang sudah mengampuni orang lain. Jangan sampai terus kita berdoa, kayak tadi,
Aduh Tuhan, ini nama Kenu lagi nih yang dipanggil. Waduh, Kenu tadi Tuhan tuh ya, Tuhan tahu Kenu tadi tuh minjem pensilku tapi nggak dibalikin. Aku berdoa Tuhan, biar tangannya Kenu kena pensil, tangannya Kenu nanti satu saat kenapa-napa. Nah, nggak boleh. Justru kita berdoanya yang baik. Tuhan berkati Kenu, Tuhan ingetin Kenu supaya Kenu tuh balikin pensil saya ya Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan gitu. Bahkan ketika kalian juga, ada gak yang berdoa buat orang tuanya? Ada gak? Ada ya, bagus. Doain apa kamu? Ke papi mami doanya apa? Bilang apa? Sehat, iya. Bagus, harus kita tetap doain. Kalau pas papi mami ngeselin kamu, tetap doain gak? Tetap ya, biar sehat juga kan? Oh gak didoain? Jangan. Ya. Sebagaimanapun orang tua kita, tetap harus kita berikan doa, naikkan doa. Ya, bahkan bukan cuma buat orang tua, sekali lagi buat teman-teman kita yang ngeselin, buat cici kokonya, dedeknya yang ngeselin pun kita harus tetap berdoa. Supaya apa? Supaya dedeknya diubahkan, supaya dedeknya Tuhan tolong supaya dedek tiap hari gak godain dong, supaya cici tiap hari gak godain dong. Supaya kami tuh hidup itu rukun di dalam kasih Tuhan. Karena tanpa kita hidup di dalam pengampunan, maka kita akan terus hidup di dalam yang namanya pertengkaran. Masa ada sih yang betah tinggal serumah, apalagi yang sekamar sama cici sama dedeknya. Tiap hari berantem terus. Ada yang senang seperti itu? Loh, kamu senang? Jangan dong, gak boleh. Ya, kita harus hidup di dalam kasih. Karena Tuhan itu sudah memberikan contoh yang baik. Memberikan contoh, memberikan teladan yang sangat baik. Ketika dia disiksa, bukan Tuhan bilang, oh aku berdoa loh, Tuhan itu Allah loh. Yesus itu Allah, bisa oh aku berdoa sambil bergeledek. Ini orang semuanya beledar, habis tuh orang-orang. Enggak, tapi Tuhan bilang, bahkan Tuhan masih bisa ngomong. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Coba, kita mesti punya hati seperti Yesus. Yang besar, yang luas untuk memberikan pengampunan untuk orang lain. Sehingga kita gak gampang untuk kita melepaskan juga kata-kata yang, oh nanti satu saat gue balas lu, rumah lu di mana, pulang lewat mana. Nah, ya jangan. Di luaran itu sudah terlalu banyak kalian disuguhkan, kalian diperlihatkan dengan keadaan-keadaan yang sangat tidak baik. Kalian nonton film, kalian nonton sinetron, kalian kayak main game aja. Nah itu juga tuh kan bisa jadi kita salah paham gara-gara main game. Harusnya satu tim bisa saling membantu. Ternyata enggak, cari menangnya sendiri yang satu. Si A cari menangnya, si B cari menangnya. Yang terjadi akhirnya berantem. Begitu ketemu tonjok-tonjokan. Hanya karena apa? Hanya cuma karena main game. Sedangkan main game itu gak pernah membuat hidup kalian jauh lebih baik. Terus kemudian apalagi? Oh kalau kalian main game, terus kemudian apalagi sampai tonjok-tonjokan, nilai kalian pasti bagus. Gak ada. Memberikan jaminan kalian naik kelas, gak ada. Apalagi memberikan jaminan itu masuk surga. Gak ada sama sekali. Gitu. Nah jadi kalau kalian main game, ya sebatas permainan itu aja udah. Kalau temennya ngeselin ya apalagi jangan sampai maki-maki ya. Kita anak Tuhan tuh juga harus belajar nih. Kebun binatang tuh gak boleh keluar. Ya kebun binatang itu tempatnya biar di kebun binatang. Nama-namanya gak perlu kita sebutin dan kita sampaikan ke orang lain gitu. Ya kan biasa tuh kalau ada kesel tuh. Nah ya kan. Keluar omongannya, kita memaki, kita ngata-ngatain mereka. Gak boleh. Ya itu salah satu bentuk. Kalau kita memaki orang, kita mengata-ngatain orang, salah satu bentuk bahwa kita itu mengeluarkan rasa kebencian di dalam hati kita. Nah itu yang tidak boleh kita lakukan. Mari kita lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita harus bisa selalu memberikan pengampunan. Lukas 23 ayat 41. Lukas 23 ayat 41. Lukas 23 ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah.
Ya, jadi tadi makna pertama adalah yang kita pelajari tentang pengampunan, dan sekarang kita masuk makna kedua. Makna kedua yang kita pelajari adalah bahwa salib itu mengajarkan kita bahwa kita itu harus menyadari bahwa sebenarnya kita itu bukan siapa-siapa, kita itu nggak ada apa-apanya. Ya, penjahat tadi yang di samping Tuhan Yesus mengatakan di ayat 41, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Nah, kita semua seperti kakak bilang tadi, akibat manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka itu menimbulkan sebuah garis yang panjang di mana semua manusia yang lahir itu sudah membawa dosa yang namanya dosa asal. Dan itu hanya bisa diselesaikan dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan setiap orang yang lahir masih tetap membawa dosa asal itu, kecuali dia datang kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan memperoleh pengampunan. Dan selanjutnya menjalani kehidupan berjalan bersama Tuhan. Nah, seringkali kita ini merasa sombong. Ada yang orang tuanya mungkin kaya atau gampang kalau sekarang sebutannya sultan ya. Sultan, waduh, anaknya sultan nih. Wah, kalau jalan rasanya kita sudah nggak nginjek bumi. Rasanya jalannya udah di awang-awang. Loh, kok kayak film-film itu yang pakai baju putih jalan. Ya. Rasanya seperti itu. Tiap kali kita memandang orang lain merasa, siapa sih lu? Lu lagi. Nah, ya, kita seringkali memandang rendah orang lain, padahal sebetulnya kita semua itu statusnya sama. Memang status sosial itu ada orang yang berada, ada orang yang tidak berada, ada orang yang hidup di dalam kecukupan. Tapi bukan berarti dengan strata sosial atau status sosial yang kalian miliki atau orang tua kalian miliki, kita bisa merendahkan dan membuli orang seenak perut kita. Gak bisa, gak boleh. Ya, karena itu bukan Tuhan yang mau. Kita merasa, saya kan anaknya si A, jadi saya boleh dong macam-macam. Jangan. Tapi kita harus menyadari, karena salib Kristus itu menyadarkan kita semua bahwa kita gak bisa melakukan apapun ketika Yesus tidak pernah mati di atas kayu salib. Kita gak bisa ada bahkan untuk ngambil napas yang cuma yang gratis disediakan oleh Tuhan. Gak akan pernah ada dalam kehidupan kita kalau kita tidak pernah melihat atau kalau Yesus tidak pernah mati di atas kayu salib untuk kita semua. Karena itu jangan pernah merasa bahwa diri kalian jauh lebih baik daripada orang lain dan sedangkan orang lainnya ada di sekitar kalian itu nothing. Atau kalian bisa menghina, bisa kalian ejek seenak-enaknya, bisa kalian dipandang rendah segitu-gitunya. Jangan. Belajarlah untuk saling menghargai. Belajarlah untuk kita saling menghormati satu dengan yang lain. Karena itu yang sudah Tuhan contohkan untuk kita semua. Kematiannya di atas kayu salib menebus dosa kita, membuat kita berharga di hadapan Tuhan. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus juga lebih bisa menghargai orang yang ada di sekitar kita. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Ayat terakhir. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Iya, ini seperti yang kakak bilang tadi, bahwa kondisi kita itu adalah karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sebetulnya kalau kita kembali sedikit memberikan pelajaran, kita kembali ke perjanjian lama. Ketika orang di zaman perjanjian lama itu umat Israel itu tidak bisa ibadah barengan seperti ini. Gak bisa. Karena di zaman perjanjian lama itu ada yang namanya tabernakel. Seperti nama gereja kita, gereja kemah tabernakel. Di dalam tabernakel itu ada di dalam kemah suci itu ada ruangan-ruangan yang disekat. Ada ruangan kudus, ada pelataran, ada ruangan maha kudus. Dan orang yang bisa bertemu Tuhan hanyalah yang disebut sebagai imam. Dan imam ini pun bukan orang yang namanya imam, tapi memang dia adalah orang Lewi. Ya, orang Lewi yang memang sudah dipilih hanya dari orang Lewi yang berhak dan boleh menjadi imam. Itu Tuhan yang menentukan. Dan itu pun mereka harus masuk ke dalam ruang maha suci itu. Mereka hanya satu orang, khusus, hanya imam. Selebihnya tidak boleh. Umat Israel tidak bisa beribadah kayak seperti kita barengan seperti ini pada zaman perjanjian lama. Tapi setelah penebusan Yesus di atas kayu salib, maka semuanya Tuhan rubahkan. Karena apa? Karena semua manusia telah dipulihkan.
Sehingga kita yang tadinya terpisah dengan Tuhan, akhirnya punya jembatan lagi untuk kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan bebas tanpa harus melalui seorang imam. Ya, kan kalian juga kalau doa masing-masing kan, gak ada, oh saya mau kirim doanya lewat Kak Ricci aja, atau lewat Kak Elis aja, atau lewat Kak Matius aja. Karena kalau gak lewat Kak Matius gak bisa nyampe gitu. Enggak, kita masing-masing, kita diberi keleluasaan, kita diberi kemudian hak untuk kita bisa menghadap Tuhan dengan leluasa tanpa harus melalui bawa korban bakaran, bawa korban penghapusan salah, atau kita harus ketemu imam dulu untuk baru bisa berdoa menghadap Tuhan. Tidak. Tapi semuanya dipulihkan. Siapa yang memulihkan? Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Jadi yang membenarkan, memberikan kita status yang benar adalah Kristus Yesus. Karena itu pengorbanan Kristus di atas kayu salib jangan pernah kita sia-siakan dengan kita tetap hidup tidak seturut dengan firman Tuhan. Belajarlah untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Usia kalian masih panjang, perjalanan kehidupan kalian masih panjang. Kalau kalian menabur yang baik dari sekarang, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kalian akan menikmati masa depan yang indah. Ada di sini yang masa depannya pengen jadi gelandangan? Gak ada kan? Ada yang pengennya, oh Kak, cita-cita saya tidur di bawah jembatan aja. Kayak orang-orang pemulung itu. Gak ada. Pasti pengen cita-citanya apa? Jadi dokter. Cita-citanya apa? Jadi pilot. Cita-citanya apa? Jadi YouTuber. Biar kaya raya. Ya, pasti cita-citanya banyak. Dan gak ada cita-cita yang kita sampaikan itu sesuatu yang jelek, gak ada. Pasti maunya yang baik-baik. Nah, untuk memperoleh itu semua, belajarlah dari sekarang untuk taat sama firman Tuhan. Belajarlah dari sekarang untuk menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang sudah kita peringati hari ini. Karena kita ditebus bukan dengan sesuatu yang murah. Penebusan Tuhan bukanlah sesuatu yang murahan. Tapi penebusan Tuhan itu membayar harga yang sangat mahal. Yaitu nyawanya sendiri, darahnya sendiri yang dicurahkan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Sebagai ayat hafalan 1 Korintus 1 ayat 17. 1 Korintus 1 ayat 17, kakak aja yang bacakan. Thank you Ruth. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jadi dengan kalian taat sama firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kalian, secara tidak langsung kalian telah memberitakan Injil. Kalian telah menjadi saksi. Oh aku lihat ini, kamu namanya siapa? Erika. Ya, Erika Pak Elika. Ya, sorry kalau maaf ya karena pakai masker jadi nggak terlalu jelas. Erika atau Elika ini kalau jalan sesuai firman Tuhan, di sekolah nggak pernah nyontek, di sekolah nggak pernah berantem. Kalau berantem sama temennya selesai ya selesai. Orang lihat, oh kok anak ini baik banget sih hatinya. Kenapa? Karena dia rajin ke gereja. Coba kalau kalian tiap kali disenggol langsung dimaki temennya, tiap kali tendang, balas tendang. Orang lihat, kayaknya nih anak nih rajin ke gereja deh. Tapi kok kayak itu ya, kalau kayak badak keluar dari semua orang diseruduk maunya. Nah, jangan. Ya, berperilakulah yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang punya etika yang baik, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka hidup kalian menjadi terang. Orang melihat ini adalah anak-anak Tuhan yang menjadi berkat. Orang tua kalian juga senang, bangga sama kalian. Di sekolah belajar yang rajin, nilainya bagus, orang tua bangga, terlebih lagi nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita duduk kepala dan sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi satu pujian. Jadikanku hamba setia. Ini yang di depan kalian ini dari sekolah minggu juga loh ini. Ada Kak Jess, ada Kak Bella, ada Kak Ben. Kalau Kak Albert ini guru sekolah minggu. Lama ya gak ketemu kalian. Ada yang sudah, mungkin yang dari kelas sekarang ini generasi yang dari kelas Betania ya Kak Ricci. Jadi yang mungkin sama kakak-kakak yang di kelas Sion dan Kanaan belum terlalu kenal. Tapi harusnya kalau rajin nonton online sih kenal ya. Iya, apalagi Kak Ricci ini. Oh.
Oke. Jadikanku hamba setia. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepada. Lebih dari segalanya kami berharap padamu ya Tuhan. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Lebih dari segalanya, semuanya bangkit berdiri. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Jadikan kami hamba yang setia kepadamu ya Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sungguh kami mengucap syukur di akhir ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berkumpul setelah sekian lama kami hanya bisa menikmati ibadah secara online. Dan hari ini bertepatan dengan hari memperingati kematian-Mu di atas kayu salib yang sudah menebus kehidupan kami, yang sudah melepaskan kami dari segala belenggu dosa dan memberikan kami satu janji kehidupan kekal bersama-sama dengan Engkau nantinya ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur karena hari ini kiranya Tuhan yang memberkati seluruh kehidupan kami, memberkati seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan terlebih lagi melalui firman yang Tuhan yang sudah kami dengar, melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Ajar mereka untuk memaknai dan mengerti makna kematian-Mu di atas kayu salib yang memberikan pengampunan di dalam kehidupan mereka. Makna kematian-Mu di atas kayu salib yang membuat mereka mengerti bahwa hidup kami sebetulnya tanpa arti apapun tanpa Engkau ya Tuhan. Sehingga kami lebih menghargai lagi kematian-Mu di atas kayu salib, dan kami belajar untuk berjuang, untuk hidup seturut dengan apa yang Engkau mau, melaksanakan kebenaran firman-Mu dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Sekalipun mungkin di usia mereka yang sangat terbatas untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, ada banyak kesulitan yang mereka alami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan terus menanamkan dan memberikan pengertian di dalam kehidupan mereka, sehingga setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, bahkan mereka yang menikmatinya secara online ya Tuhan, mereka juga menikmati berkat yang datangnya daripada Engkau. Makna salib ini Tuhan yang akan memberikan hidup mereka penuh dengan kemenangan
kemenangan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Hamba berdoa menyerahkan seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengikuti acara ibadah ini. Tuhan memberkati mereka, memberikan senantiasa hikmat di dalam mereka menempuh studi yang saat ini sedang mereka jalani. Bahkan mereka mungkin menghadapi ujian-ujian. Tuhan juga yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat akal budi yang datangnya daripada Engkau. Sehingga mereka akan memperoleh hasil yang maksimal dan nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup mereka. Berkati kedua orang tua mereka dengan setiap mantap pencarian yang mereka kerjakan saat ini. Sehingga setiap orang tua mereka pun akan senantiasa menikmati berkat-berkat yang datangnya daripada Engkau. Terlebih lagi ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu dengan setiap kehidupan yang mereka jalani, baik mereka yang ada di sekolah ataupun mereka yang ada di rumah, mereka tetap menikmati berkat yang datangnya daripada Engkau. Mereka tetap boleh menjadi saksi-Mu yang hidup, sehingga melalui hidup mereka berita keselamatan, berita nama Yesus itu boleh diberitakan ya Tuhan, dan nama-Mu yang dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Bersyukur juga untuk setiap persembahan yang sudah dibawa, Tuhan yang memberkati dengan setiap anak-anak-Mu yang sudah membawa persembahan dengan berlipat kali ganda, sehingga persembahan ini boleh bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa menyerahkan pembangunan rumah-Mu di PIK 2 yang nantinya juga akan disertai dengan tempat-tempat untuk ibadah sekolah minggu ke dalam tangan-Mu, sehingga pembangunan rumah-Mu ini boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dan gereja-Mu ini terus mempermuliakan nama-Mu. Berkati seluruh kakak-kakak kami yang sudah bertugas pada hari ini, bahkan sepanjang hari ini, memberkati kehidupan mereka sehingga mereka terus hidup berkemenangan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati kita semua. Thank you Kak Riji, Kak Elis, semua pemain musik. Dilanjutkan aktivitas. Ya, selamat siang adik-adik. Selamat siang, atau adik. pagi nih? Pagi bisa pagi, Kak, oke masih deh. ya. Iya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh siapa? Kak Yusuf. Oh, Kak Evangelis Yusuf ya. Saatnya kita akan mau beraktivitas, tapi terutama ini aktivitasnya akan ditayangkan nanti di ibadah online sekolah minggu jam 1. Tapi adik-adik boleh kita dengarkan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan di kuis nanti jam 1 ya. Mungkin Kak Luis bisa bacakan yang pertama. Pokok ini aktivitasnya terkait dengan firman yang tadi Kak Yusuf bawakan. Jadi adik-adik nggak usah cari di mana-mana, di bahan firman yang tadi disampaikan ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang diejekkan pemimpin-pemimpin kepada Yesus? Bocorannya ada di kitab Lukas 23 ayat 35 ya, di situ pokoknya Di situ. bocorannya. Nah, adik-adik bisa catat sekarang. Jadi nanti jam 1 pas online adik-adik bisa langsung jawab ya, Kak. Ya, pertanyaan kedua, dengan cara bagaimana prajurit-prajurit tersebut mengolok-olok Yesus dan apa yang mereka katakan? Itu ada di Lukas juga, Lukas 23 ayatnya ya, cari nanti. Cari ya di Lukas 23. Yang ketiga ya, Kak. Saat Tuhan Yesus disalib ada 2 orang penjahat yang juga disalib. Yang seorang dari penjahat menghujat Yesus, tetapi yang seorang menegur dia. Ini melengkapi ya adik-adik. Kita memang selayaknya dihukum, titik-titik. Lanjutkan ya adik-adik ya. Lanjutkan, titik-titiknya itu apa? Ada di Lukas 23 juga, ayatnya cari sendiri. Ada. Yang keempat, Kak. Ada 2 makna kematian Tuhan Yesus yang kita pelajari minggu ini. Tadi sudah Kak Evangelis Yusuf sampaikan ada 2 makna. Makna apa dan makna apa?
ya. Ada Yang dua ya? terakhir, kelima. Terakhir, kelima. Makna Paskah adalah pengampunan. Lengkapi juga ayat di bawah ini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, titik-titik. Nah, itu juga ada di ayat tadi. Nah, ayat yang ini kita doa ya pelajari. Kak, doa itu. Matius, dari Matius ya pokoknya Kak. Dari Matius pokoknya. Ya. Dan lengkapnya nanti adik-adik semua bisa di Google Form yang ada di link di bawah ini. Jadi adik-adik bisa lihat. Dan nanti sepulang dari ibadah sini bisa ikut juga ibadah untuk online-nya jam 1. Perhatikan lagi seksama apa yang firman Tuhan tadi disampaikan lagi. Siapa tahu ada yang tadi pertanyaan sudah ada tapi jawabannya apa ya? Mau cari lagi, dengarkan firman Tuhannya lagi jam 1. Ya. Oke, itu dulu untuk aktivitas kita di online, ibadah online. Dan Pemenangnya sampai berapa, jumpa Kak? lagi ya, pemenangnya nanti 5 orang kita 5 cari. orang ya. 5 orang pemenang kita cari yang dan betul yang dan benar. cepat itu Ya. yang dikasih hadiah. Ya. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya.